Halo, selamat siang. Saya Hoki Ekstradai dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini akan menjelaskan materi fisika tentang konsep dan fenomena kuantum. Guru mapel saya yaitu Bapak Sauji SD. Yang pertama-tama saya jelaskan yaitu bab 8, konsep dan fenomena kuantum. A. Pengertiannya. Pengertian fisika kuantum. Pengertian fisika kuantum. Kuantum berasal dari bahasa Latin quantum, yang mengacu pada unit diskrit materi dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Fisika kuantum adalah studi tentang perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan tingkat mikroskopis hingga yang lebih kecil lagi. Dalam penelitian fisika kuantum, peneliti tidak dapat melihat objek yang diteliti. Peneliti hanya merasakan objek melalui ukuran-ukuran tertentu yang terdeteksi fisika. Fisika kuantum lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan fisika klasik. Karena itulah, fisika kuantum tidak dipelajari di sekolah-sekolah karena lebih berfokus pada konsep dan perumusan atau matematis. Jadi fisika kuantum ini tidak diajari di sekolah-sekolah karena materinya yang cukup rumit. Tidak diajari seperti fisika klasik lainnya, tetapi dipelajari inti-intinya saja. Yang kedua yaitu teori kuantum. Beberapa teori fisika kuantum. Terdapat beberapa teori dalam fisika kuantum, di antaranya yaitu benda yang ada di alam semesta ini berasal dari ruang hampa, berupa energi yang tampak dan bergetar. Jadi benda yang ada di alam ini berasal dari ruang hampa dan hanya berupa energi yang tampak dan bergetar menurut teori kuantum. Yang kedua, ilmuwan fisika kuantum menyebutkan bahwa realitas yang nyata tidak lain hanyalah ilusi semata. Jadi maksudnya ilmuwan di sini menyebutkan bahwa realitas yang nyata itu tidak ada selain hanyalah ilusi semata. Teori yang ketiga yaitu ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Jadi menurutnya di sini ilmuwan fisika kuantum juga sudah membuktikan bahwa suatu benda bisa berada pada dua dimensi yang berbeda dalam waktu yang sama. Selanjutnya yaitu penerapan fisika kuantum. Penerapan fisika kuantum, ilmu fisika kuantum tidak terlalu dipakai di Indonesia karena lebih fokus pada konsep. Oleh karena itu, tidak ada jurusan fisika kuantum di Indonesia. Akan tetapi di negara-negara maju seperti Jerman, Prancis, Amerika, dan lain-lain, bidang ini diminati karena mereka juga sudah mengembangkan teknologi yang memakai konsep-konsep pada fisika kuantum. Salah satunya adalah komputer kuantum dengan memakai prinsip fisika kuantum pada perhitungan prosesornya dan reaktor fusi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Selain itu, beberapa waktu ini telah viral beredarnya hasil observasi lubang hitam atau yang disebut black hole. Untuk yang pertama kalinya, lubang hitam merupakan suatu singularitas yang tidak dapat dijelaskan dengan fisika klasik. Fisika kuantum membantu menjelaskan fenomena ini. Jadi penerapan fisika kuantum ini, ilmu fisika kuantum ini tidak terlalu dipakai di Indonesia karena lebih fokus pada konsep. Oleh karena itu tidak ada jurusan fisika kuantum yang ada di Indonesia. Akan tetapi di negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Jepang, dan negara maju lainnya, bidang ini sudah diminati karena juga sudah menggunakan teknologi yang memakai konsep-konsep pada fisika kuantum. Contoh lainnya, konsep penerapan fisika kuantum adalah komputer kuantum yang perhitungan prosesornya dari reaktor fusi untuk menciptakan bintang kecil buatan sebagai sumber energi. Yang berikutnya itu sejarah dan perkembangan fisika kuantum. Pada tahun 1900, seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Max Planck muncul dengan gebrakan baru yang menjadi awal munculnya fisika modern. Planck mampu menjelaskan permasalahan bencana ultraviolet yang sebelumnya tidak mampu dijelaskan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskret ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Jadi pada tahun 1900 ini terdapat ilmu fisikawan asal Jerman, Max Planck, yang muncul dengan gebrakan barunya yaitu menjelaskan materi fisika kuantum. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi
atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet yang sedang terjadi. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengawatan benda hitam dengan pola yang sama. Jadi bunyi rumus Planck ini, E energi joules sama dengan H konstanta Planck 6,626 dikali 10 per minus 34 joules dikali frekuensi radiasi S negatif 1. Jadi yang berikutnya, radiasi benda hitam atau energi gelombang elektromagnetik. Radiasi didefinisikan sebagai satu sistem yang sempurna yang menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Tidak ada yang dibetulkan. Tidak ada benda yang tepat hitam sempurna. Kita hanya dapat membuat benda yang mendekati benda hitam. Ketika kalor radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak, kalor radiasi dipantulkan berulang-ulang oleh dinding kotak, dan setelah pemantulan ini hampir dapat dikatakan tidak ada lagi kalor radiasi yang tersisa. Semua kalor radiasi telah diserap oleh kotak, terlihat pada gambar. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Akhirnya lubang tampak hitam. Jadi di dunia ini tidak ada benda yang benar-benar hitam. Benda hitam tersebut terjadi karena ketika kalor radiasi dari cahaya matahari memasuki lubang kotak, kalor radiasi dipantulkan berulang-ulang oleh dinding kotak, dan setelah pemantulan ini hampir dapat dikatakan tidak ada lagi kalor radiasi yang tersisa. Semua kalor radiasi telah diserap oleh kotak. Dengan kata lain, lubang telah berfungsi menyerap semua radiasi kalor yang datang padanya. Akhirnya lubang tampak hitam. Yang berikutnya, hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien berbunyi, bila suhu sumber cahaya makin tinggi, maka panjang gelombang pembawa energi terbanyak makin pendek. Jadi hukum Wien ini berbunyi, bila suhu sumber cahaya makin tinggi, maka panjang gelombang pembawa energi terbanyak makin pendek. Jadi suhu sumber cahaya jika semakin tinggi, maka panjang gelombang pembawa energi terbanyak makin pendek. Di dalam hukum Wien juga terdapat rumus, yaitu rumus A max sama dengan C per T. A max sama dengan panjang gelombang max meter sama dengan C tetapan pergeseran Wien 2,9 dikali 10 minus 3 meter Kelvin per suhu mutlak. Yang berikutnya, efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam dikenai radiasi elektromagnetik, cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Frekuensi ambang atau F0 adalah frekuensi terkecil yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Panjang gelombang LO adalah panjang gelombang terbesar yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Jadi efek fotolistrik adalah keluarnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam dikenai radiasi elektromagnetik, cahaya tampak, inframerah, dan ultraviolet. Frekuensi ambang FO adalah frekuensi terkecil yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Panjang gelombang atau LO adalah panjang gelombang terbesar yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari permukaan logam. Yang berikutnya, efek Compton. Suatu ilmuwan, efek Compton, mengadakan percobaan dengan menembakkan berkas gelombang elektromagnetik pada logam berilium. Ternyata, Compton mengamati pasukan elektron dan foton secara serentak. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik dapat bersifat sebagai materi atau partikel dengan momentum. Jadi, ilmuwan Compton ini melakukan percobaan dengan menembakkan berkas gelombang elektromagnetik pada logam berilium. Ternyata Compton mengamati pasukan elektron dan foton secara serentak. Jadi, dari percobaan ini membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik dapat bersifat sebagai materi atau partikel dengan dibantu momentum. Teori yang terakhir yaitu teori Louis-de-Broglie. Teori Louis-de-Broglie berbunyi, sifat gelombang materi. Menurut Louis-de-Broglie, materi yang bergerak dengan kecepatan hingga dapat bersifat sebagai gelombang dengan panjang gelombang sebesar panjang gelombang Mach sama dengan konstanta Planck per meter waktu. Jadi, menurut Louis-de-Broglie, materi yang bergerak dengan kecepatan hingga dapat bersifat sebagai gelombang dengan panjang gelombang sebesar
panjang lubang max sama dengan konstanta Planck per meter waktu. Voltnya sama dengan 3 dikali 10 per 8 meter per sekon. Ya, yang terakhir yaitu contoh soal. Soal yang pertama, tentukan panjang lubang max yang dipancarkan oleh elemen pemanas pada suhu 1,2 dikali 10 per 3 Kelvin. Penyelesaiannya yaitu diketahui suhu mutlak sama dengan 1,2 dikali 10 per 3 Kelvin. Tetapan pergeseran Wien-nya diketahui sama dengan 2,9 dikali 10 per minus 3 meter Kelvin atau M Kelvin. Ditanya panjang lubang max. Jawab, panjang lubang max sama dengan tetapan pergeseran Wien per suhu mutlak sama dengan 2,9 dikali 10 minus 3 per 1,2 dikali 10 minus 3. Hasilnya sama dengan 2,42 dikali 10 minus 6 meter. Soal yang kedua yaitu sebuah benda memiliki suhu 5 dikali 10 per 3 Kelvin. Tentukan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan. Penyelesaiannya diketahui suhu mutlak sama dengan 5,10 per 3 Kelvin. Diketahui lagi tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,9 dikali 10 per minus 3 meter Kelvin. Ditanya panjang lubang max. Panjang lubang max sama dengan tetapan pergeseran Wien per suhu mutlak sama dengan 2,9 dikali 10 per minus 3 per 5 dikali 10 per 3. Hasilnya sama dengan 0,58 dikali 10 minus 6. Hasilnya sama dengan 5,8 dikali 10 per minus 7 meter. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.